membangun reputasi sebuah non-profit organization. Yes. Non-profit organization tuh emang perlu branding ya? Program di GBCI sendiri itu ada 4. Jangan kita lihat GBCI ini hanya jualan sertifikat. No, we are not just doing that. Building brand for non-profit organizations pastikan goes beyond than just building a logo and a visual system. Branding itu tentang journey, tentang experience, Yeah. tentang reputasi, tentang pengalaman pelanggan, tentang ide, tentang konsep yang itu tuh dirasakan. Yeah. Brand itu tuh buat saya tuh dirasakan. Saya harus bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Dalam perjalanannya ya saya ketemu dengan Green Building Council Indonesia yang memang misinya nih lebih besar lagi gitu. Yeah. Tujuan membangun brand nggak selalu tentang jadi yang paling beda, yang paling menonjol. Ada brand yang lahir dengan makna yang lebih dalam, to stand on a mission that the founders believe in. In this episode, we bring in Wiza Hidayat from Green Building Council Indonesia to discuss about how a non-profit organization built its brand to spark real changes. Karena ketika brand membawa sebuah misi besar, it's no longer just about visibility. It's about belief, consistency, and creating impact that truly matters. Selamat datang Bapak Wiza Hidayat. Thank you for being our guest di The Brand Home. Thank you, sama-sama. Bapak Wiza ini Direktur Komunikasi and Partnerships dari GBCI, Green Building Council Indonesia. Yes. Dan teman lama saya. Dan ketemu-ketemu lagi, wow, udah beda dunia gitu. Yang satu ngomongin branding, yang satu ngomongin build industry. Yes. Berperan di dunia sustainability. Yes. Banyak hal menarik ya yang kayaknya pengen dibahas nih, apalagi dari sisi membangun reputasi sebuah non-profit organization. Yes. Yang dimana kayaknya banyak orang masih berpikir gitu ya, non-profit organization tuh emang perlu branding ya. Sebelumnya mungkin untuk teman-teman viewer yang belum kenal dekat dengan Pak Wiza, what is actually your background? Kok bisa tiba-tiba ada di dalam dunia sustainability ini dan diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu top management leaders untuk membangun reputasi, terus membangun komunikasi dan juga partnerships with all of your stakeholders. Silahkan, the floor is yours, Pak Wiza. Oke, terima kasih, thank you Almira Sinantia. Wow, nama lengkap juga. Lengkap dong, harus lengkap. Ini sahabat saya, udah nggak baru kenal, kita udah kenal lama ya. 25 tahun ya, 25 tahun ya. 25 tahun. Almira sekarang seorang expert di bidang branding gitu ya. Terus dalam perjalanan ya saya ke sini, Almira ke situ, toto kita bisa ketemu di sini. Ketemu lagi. Dan juga ketemu di lapangan pedal ya, jangan lupa loh. Nah, iya lapangan pedal. Jadi thank you sekali lagi, perkenalkan saya Wiza Hidayat. Saya tuh build industry player yang udah di industri yang more or less 15 tahun plus ya kurang lebih. Dan dalam perjalanannya saya banyak merancang, membangun bangunan-bangunan, bekerja sama dengan corporations, large corporation, big corporations untuk mewujudkan bangunan-bangunan mereka gitu ya. Nah, triggernya tadi pertanyaannya kenapa nih masuk ke sustainability? Iya, betul. Singkat cerita, tahun saya di industri kurang lebih sekitar 6 tahun, 7 tahun perjalanan ya. Nah, saya tuh terdorong dan tertarik sebenarnya. Pertama, tertarik tuh ketarik gitu ya. Jadi ada kedorong, ketarik juga. Pertama, kedorong oleh customer saya, klien-klien saya. Ya. Saya itu banyak kerja dengan large corporations. Mereka nih punya perhatian besar gitu ke aspek lingkungan gitu. Saya waktu itu nggak ngerti ini kenapa sih orang harus pay attention ke situ gitu. Ada namanya ISO 14001, Environmental Management System.
apa gitu. Kadang-kadang kita di build industry bagaimana membangun kualitinya bagus, harganya kompetitif, selesai tepat waktu gitu. But this environmental what is it used for gitu lah. Itu yang dan ngedorong. kadang-kadang juga challenging untuk diimplementasikan juga kan. Betul. Gak sih? Tapi ini kenapa perhatian banget gitu ya saya lihat klien gitu ya. Nah terus kemudian faktor yang ketarik tadi, saya ini punya hidung nih cukup sensitif gitu. Alhamdulillah saya nggak ngerokok. Jadi saya kalau dengar orang ngerokok tuh agak sensi gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Ya saya tuh tiap hari kan hidup di kota Jakarta yang tercinta ini gitu ya. Itu kan secara lingkungan juga nggak baik-baik aja sebenarnya. Benar. Polusinya nggak bagus. Terus kita lihat sampah yang menumpuk. Kemarin ada case tumpah gitu ya di TPS kita gitu ya. Terus, banyak triggering allergic reactions to and health juga ya. Banyak untuk health, untuk lingkungan, untuk community gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu saya nggak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk make our city bisa lebih baik lagi gitu ya. Then in the coming years di tahun 2018 saya lihat nih Green Building Council Indonesia. Apa sih ini? Ini organisasi apa sih gitu. Nah, pada saat itu kayaknya Green Building udah berarti 2018 8 tahun berjalan 2018, kayaknya ya kurang lebih ya. 7-8 tahun iya, ya 8-9 tahun ya kurang lebih ya gitu ya. Tapi saya mulai dengar cuman apa sih gitu ya nggak tahu. Nah akhirnya saya lihat satu programnya ada training gitu. Trainingnya tuh 2 hari namanya Greenship Associates. Cuman 2 hari ini nambah ilmu. Oke nih gitu, why not gitu coba ya. Jadi saya ikut trainingnya 2 hari dan bisa saya bilang ya karena saya penasaran juga ya pengen tahu. Training itu tuh ngebuka pikiran saya bahwasannya build industry itu memainkan peran yang cukup krusial di dalam banyak faktor. Contoh, kalau kita bicara emisi karbon di dunia ini, build industry itu contribute 39% dari global emissions, global emission CO2 yang ada di seluruh dunia. Itu Bayangin, signifikan loh. 39% itu sangat signifikan gitu ya. Jadi build industry itu apa aja? Ya ada yang ngerancang, ada yang ngebangun, ada industrinya, ada yang bangunan yang sudah terbangun, ada bangunan yang lagi dihancurin gitu loh. And you're actually in that part And gitu ya. I'm actually in that part in gitu. that part gitu. So actually I'm one of the part dari bigger cost gitu loh Rancang sebenarnya. ini berarti ya. Rancang dan yang membuat make Rancang sure dan ngebangun. bangunan itu berdiri. Betul. Nah di situ ya mulai kalau ya kita ini sebenarnya bagian dari ya kalau kita nggak perhatian kita bagian dari yang rusak lingkungan itu sebenarnya gitu kan. Nah dari situ yang membuat mulai hidung terpikir, bermasalah ya. Membuat hidung masalah sebenarnya saya juga gitu kan. Iya. Jadi dari situ mulai kepikiran kalau ini one of the important aspect yang harus diperhatikan. I see. Dari situ sih yang awalnya. Then the rest is history. Hari ini saya ketemu Almira. Saya di GBCI dapat diberikan amanah oleh Pak Ignes Malawarta ya, chairperson kita, seorang leaders yang transformatif, punya visi baik dan I go in the journey as well gitu kurang lebih. Ini saya baru tahu nih cerita ini. Perjalanan Pak Wiza ke GBCI itu berarti it's not just because ditugaskan atau karena memang know-how di bagian sustainability, tapi ada personal cost juga ya. Yes. So when you're actually go inside the GBCI dan punya peranan yang menurut saya sih sebagai the top person in communications and partnership, kan artinya harus bisa menjelaskan seluruh visi misinya GBCI gitu ya, supaya masyarakat yang within the industry maupun yang public, yang awam tuh bisa paham pentingnya and then what roles they can take. Nah, ketika masuk ke GBCI ini, do you feel like you are continuing a missions or is it just how to make this organizations bigger supaya bisa membawa impact atau gimana tuh Pak? Ya, Green Building Council Indonesia, GBCI itu berdiri tahun 2009. Waktu itu didirikan oleh profesional dan juga corporations. Oh, jadi corporations tuh masuk corporation ke dalam juga, dia ada core founder ya dan corporate founders gitu ya. Jadi ini orang-orang yang
orang-orang yang baik ya, bisa Boleh dibilang di-share ya. nggak sih corporate foundersnya tuh? Banyak, ada Pertamina, ada Oke. PLN, So it is ada big big corporations. corporations di Indonesia yang mereka in daily basis uh, ber berinteraksi dengan industri bangunan I gitu ya, see. dan juga Oke. konsumsi energi tentunya. Ya. Nah, yang pada waktu itu sampai sekarang misinya adalah transforming the industry ya, agar lebih sustainable dan lebih bertanggung jawab gitu ya, responsible. Nah, jadi dalam perjalanannya, kalau kita bicara organization, kita bicara leadership, itu kita kenal ada dua tipe. Ada Ya. transactional leaderships, ada transformational leadership. Ini approach-nya Oke. beda. Kalau transformational itu orang lebih, saya bayar kamu, kamu ngerjain ini gitu. Jadi it's like a major corporation tuh bekerja dengan cara seperti itu. Oke. Bekerja dengan cara, oke, saya mau dapat profit, saya mau taking profit, That's employee transactional. dibayar berapa gitu ya. Yeah. Kalau mau naik jabatan KPI sistemnya jelas Yeah. gitu ya. Yeah. Nah itu lebih ke transactional leaderships. Yes. But in the other side, ada yang namanya transformational leaderships. Ini adalah organization yang dia bergerak itu berdasarkan visi, berdasarkan ide besar untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. So Jadi it's more like mission driven mission driven organizations ya. organization. Jadi orang bergerak itu lebih karena ya saya nggak usah di transaksikan sekian gitu ya, tapi saya mau do something gitu loh. Nah, orang-orang di GBCI itu adalah orang-orang yang ngumpul karena Punya misi yang sama. punya misi yang sama. Transformational leadership-nya tuh sama gitu loh. Iya. Jadi Di level apapun mereka ya. di level Jadi, apapun mereka, di profesional pasti apapun, masuk ke situ pasti udah punya setidaknya belief yang sama belief yang untuk sama, betul. punya kalau changing the world kayak massive banget, tapi Iya. ya to contribute. They want to do something Yeah. gitu ya. Jadi kita contribute, bahasanya juga yeah. udah kurang lebih nggak perlu capek-capek jelasin lagi lah gitu Iya, loh. iya. Ya saya banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan besar, kadang-kadang kalau mereka nggak punya perhatian, capek juga jelasinnya gitu. Tapi saat kita udah masuk di sebuah community Iya. yang bahasanya dan visinya udah sama, itu bisa Kayak lebih lihat-lihatan mudah aja udah gitu. paham Udah gitu. nyambung gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah You feel like you're continuing a mission continuing emissions ya? Ya, sebenarnya berarti are you a transformational leadership di sini atau transactional nih kalau untuk di GBCI gitu Yes, kan? GBCI tentu saja dipimpin oleh transformational leaders. Right. Orang-orangnya memang arahnya tuh udah mau transforming gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau continuing the missions, saya kira orang-orang di GBCI ini udah ngumpul karena memang Karena udah punya itu, visi yang sama. iya. Kayak gitu loh. Bahkan mereka mau berperan aktif di situ gitu ya, Yes, untuk terus berjalan. Betul. Nah, kalau arahnya ke sana gitu, you wanna change something, pasti kan change is not without challenge. Betul. Di sisi lain kalau kita melihat sebuah organisasi atau korporasi apapun gitu ya yang mission driven, pasti untuk berjalan operationsnya itu tetap membutuhkan ya profitability, tetap butuh betul, yes, awareness, betul. orang perlu kenal gitu. Nah, in your experience, how to manage that so that in between mission driven organizations yang memang harus dijaga nih value-nya, purpose-nya. Yes. On the other hand, you still have to strive as an organizations to make a bigger impact gitu kan, untuk Yes. supaya bisa berlari lebih kencang, menjangkau lebih banyak audience gitu, higher visibility, a more meaningful connections yang perlu di-build dan di-invest gitu Yeah, ya. yeah. Pernah ada challenge nggak sih untuk keep that balance gitu Yeah, antara those two things, Yeah. and please share your view and experience in that. Yes, of course challenge selalu ada, begitu ya. Jadi ada survei, ada research dari New York University, nanti saya bisa share. Itu dia mensurvei perusahaan-perusahaan yang dia punya perhatian sustainability, ya. Seberapa inline kah company as a profit takings Okay. dengan sustainability-nya jalan gitu ya? Apakah ini inline Yeah. atau
ya berlawanan atau nggak ngaruh gitu ya. And the research shows that 65 almost to 70% itu inline sebenarnya. Jadi company yang growth secara profit dan dia punya perhatian besar terhadap sustainability itu 65-70% tuh inline gitu loh. Jadi sejalan. Tapi ada juga yang nggak sejalan, jadi negatif gitu. Negatif apa? Faktornya apa tuh Pak antara yang sejalan dengan yang malah negatif? Nah, faktor-faktornya itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bicara tujuan-tujuan yang berkelanjutan, perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka secara bisnis itu mereka sudah oke, sudah mapan, begitu ya. Nah, tetapi mereka gain more benefits dengan mereka punya perhatian terhadap aspek sustainability. Contoh, mereka banyak perusahaan-perusahaan yang nggak terkena oleh dampak resiko hukum. Misalnya melanggar gitu ya, atau dia ini usahanya diberhentikan. Atau yang kedua, orang-orangnya juga punya pikiran towards sustainability. Secara branding, secara tanggung jawab sosial, mereka lebih diterima oleh khalayak yang lebih luas. Secara khususnya perusahaan-perusahaan large corporations ini yang mereka sudah terdaftar di bursa efek ya, di Indonesia juga sudah menerapkan. Itu harus ada karena investor-investor itu yang mau invest akan lihat juga nih, ada sebagian investor yang ini saya ESG invest compliance nggak sih di gitu corporations yang ngerusak lingkungan atau enggak. Apalagi gitu. global investors ya. Global investors pasti mereka melihat betul. How green is the company. How green is the company, dan kita banyak lihat contohnya ada case-case perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan mereka somewhat secara financially juga jadi nggak sebaik itu gitu ya. Nah kalau kita bicara ESG itu ada 3 kan, environment, lingkungan, social, dan juga governance. Jadi perusahaan-perusahaan yang nggak pay attention to aspek governance, ya kita banyak lihat lah ada yang dia nggak terlalu oke di bisnisnya. Jadi aspek itu ngaruh sebenarnya, nyambung gitu ya. Nah menjaga balance in terms of your own experience lah di GBCI gitu ya. How you make sure that GBCI's visibility itu tetap tinggi, kemudian adoptions for your future clients atau future partners untuk punya certifications gitu ya, untuk ya basically wider adoptions lah. Penasaran sih karena di Indonesia ini kan belum banyak sih menurut saya ya yang mengedepankan aspek-aspek ini. Jadi masih dianggap awam atau banyak persepsi juga yang sempat saya pelajari, susah dan mahal nih. Kalau mau being green and being sustainable, ribet. Sedangkan kan sebetulnya dengan step yang ada, kalau ngikutin istilahnya cara-cara mendapatkan certifications dari GBCI gitu ya, itu kan benar-benar dipandu gitu. Yes, exactly. So, what's the gap and challenge yang pernah ditemui sih Pak? So, in Green Building Council Indonesia, certification is just one of the program. Ada klien-klien yang dia ingin certified gitu ya. Tetapi program di GBCI sendiri itu ada 4. Yang pertama rating development. Yang kedua training and training development gitu ya. Pelatihan. Itu yang Pak Wiza ikuti waktu itu ya. Gitu yang akhirnya membuka cakrawala ya. Betul. Yang ketiga certification ya yang tadi. Sama yang keempat stakeholder engagement. Jadi garis besarnya 4. Jadi jangan kita lihat GBCI ini hanya jualan sertifikat. No, we are not doing it, just doing that gitu ya. Tetapi misi kita adalah transforming the market. Salah satunya certification sehingga klien merasa tergerak untuk being contributing gitu ya to the industry. Sekarang pertanyaannya, misalnya Ibu Almira nih di tempat ini ada bangunan gitu ya. Hey, saya pakai material yang sustain, saya energinya savings gitu ya, saya do this do that. Apakah itu masuk kategori green building or not? Itu pertanyaannya kan. Nah, itu tergantung dari siapa yang ngomong. Kalau Bu Almira yang ngomong, I'm green, yes, bisa saja. Tetapi itu adalah self claim. Self claim gitu ya.
Nah, yang dilakukan oleh GBCI adalah kita tempatkan orang-orang profesional, expert yang self claim tadi ya beneran dicek oleh verifier third party, memang dia profesional. Apa benar nggak kamu saving energy? Mana buktinya? Ya, Kamu dihitung ya, seberapa besar. Ya, seberapa hemat gitu ya. yes, Barulah di situ masuk yang namanya scientist, got it. engineers. Bagaimana caranya klaim-klaim ini benar, dan bukan hanya memverify klaim, tetapi bagaimana kita transforming yang tadinya strateginya salah nih, bukan kayak gini, harusnya kayak gitu gitu. Jadi sebetulnya dengan pihak-pihak yang ingin mendapatkan quote and quote certifications gitu ya, itu sebetulnya GBJI juga membantu mereka transforming tadi gitu kan, Exactly. merubah caranya. Yeah. And I saw it every day. Ya, Bagaimana peran kita sebagai sustainability specialist, sustainability professional di bidang bangunan gitu ya. Si pemilik-pemilik bangunan ini jadi lebih, oh ya gini ya Pak ya, oke saya ganti deh gitu ya. masuklah itu Jadi bagian dari masuk missions gitu. Karena gitu mereka kan. pengen achieve certification Iya. yang ininya levelnya lebih tinggi gitu kan. Iya. Ya which is ujung-ujungnya tercapai juga kan Iya. tujuannya gitu ya. Jadi ini bisa ngedorong juga sih, nge-trigger juga. Tetapi Oh, I like that as a trigger. bukan itu saja gitu ya. Kita Iya. benar-benar mendorong masyarakat untuk bisa partisipasi aktif. Dan jangan salah, green building sendiri itu ada benefit, financial benefitnya juga ada. Saya kasih contoh dari pengalaman saya. Dari Green Building Council Indonesia itu reporting bangunan yang certified green itu tenansinya lebih tinggi. Jadi ada case salah satu building di Jakarta, dia belum certified, dia tenansinya berapa persen, okupansinya berapa persen gitu ya. Dan dia ambil di certification, dia bisa lebih tinggi dapat levelnya. Yeah. Dan itu datang perusahaan-perusahaan asing yang mau invest di Indonesia, datang jadi tenant di situ. Jadi tenant dan okupansinya naik, which is financial benefit dong. Yes. Satu. Yang kedua, saya sebagai profesional, saat saya beradu kompetisi tender dengan perusahaan-perusahaan lain yang ingin mendapatkan proyek itu, dan kita punya kekuatan di sustainability practice gitu ya. Nah, customer mereka lebih apa ya? Saya tuh punya lebih penilaian lebih dibandingkan mereka yang nggak punya gitu. Your expertise in that juga nanti akhirnya bisa membawa benefit untuk mereka as a Untuk mereka client, juga right? as a client. Gitu. Operational Biaya gedung operasional itu jadi lebih murah, turun, tenansinya tadi katanya bisa lebih naik, potensial lebih orang-orang yang naik. kerja di situ lebih sehat gitu, lebih nyaman gitu ya. Karena ada namanya sick building syndrome. Sick building syndrome ini sebuah keadaan di mana saat kita masuk sebuah bangunan yang kok kayaknya kalau kita ke bangunan tuh rasa pusing, rasa mual, rasa nggak nyaman. Saya gitu pernah ya. pernah mengalami itu sih, tapi iya kayak kok nih gedungnya suram tapi nggak perasaannya nyaman gitu, apa suram, gitu nggak ya. sehat gitu ya. Mungkin banyak Ada asap rokok gitu. mold atau apa Mold, gitu. formaldehyde gitu ya, dan macam-macam ya. Nah, itulah yang benefit yang didapatkan oleh bangunan-bangunan yang towards sustainable, orang-orangnya lebih nyaman, lebih sehat gitu. Nah, itu yang kita dorong di situ. Jadi ada benefit juga sebenarnya untuk yang menerapkan dengan baik gitu. Berarti kan sebetulnya gimana caranya itu bisa dikomunikasikan dengan tepat sehingga masyarakat, publik, your customer, client itu semuanya mulai percaya gitu ya bahwa sustainability ini memang sesuatu yang perlu untuk dijalankan bersama. Kemudian apa yang GBCI lakukan tuh juga semuanya tidak ada yang subjektif, semuanya very objective, very professionals gitu. To build that trust, I can only imagine it takes a longer time than if you sell a product yang bisa pasang iklan di mana-mana gitu loh Pak, ya kan? Ini kan butuh actions, testimonials, dan testimonials itu biasanya juga muncul setelah experience yang cukup lama gitu, makan waktu gitu. So it's not something transactional that you can suddenly buy trust. Pernah nggak sih ada momen dimana it feels like
Pembangunan trust ini takes longer than expected. Ya, ya, Kondisinya di Indonesia tuh gimana sih? ya. Ya kadang-kadang kan orang bilang yang paling susah tuh langkah pertama, gitu Ya. ya. GBCI sendiri itu berdiri tahun 2009. Kebayangkan pada waktu ngediriin itu belum ada apa-apa. Tapi kita punya orang-orang, punya perusahaan yang udah punya tujuan yang sama nih, semangatnya sama. Ya. Nah jadi pada waktu itu, kebayang nggak kita bikin rating, ini bener nggak nih? Jadi ada uji-uji dulu, rating tuh nggak asal bikin, ini ada uji, ada Jadi nggak sebulan jadi ya? nggak bulan jadi, ada scientist di situ, ada engineer, semua menuangkan pikirannya bagaimana rating ini bisa apply to Indonesia. Yes. Then namanya challenge itu adalah yang susah tuh kadang-kadang orang bilang langkah pertama. Ya. Nah pada waktu itu salah satu bangunan yang disertifikasi Green Ship pertama kali itu adalah bangunan Kementerian Pekerjaan Umum. Iya. Itu kan something gitu. Kementerian Pekerjaan Umum yang dia which is di build industry Indonesia Yes, scale yes. gitu loh. Tapi kantor pusatnya, gedungnya itu certified Platinum Green Ship pada waktu itu. Then itu seperti memverifikasi kalau hey we are here, Yes. kita hadir, Ya. dan juga we are about to transforming the industry, Ya. dan kita tuh sudah menerapkan di salah satu bangunan institusi lembaga negara yang dampaknya juga se-Indonesia gitu loh. Nah itu seperti saya sampaikan susah tuh langkah pertama memang. Then the rest follow. Setelah itu berlanjut bangunan-bangunan tinggi di Indonesia, Pencakar Langit, BNI 46. Dan bahkan banyak yang grade A building ya, Grade A premium building buildings, di ya. di Sudirman, Di Sudirman, gitu ya, di all segala the macam. prominent roads. Ikut. Ya. That's why kita sangat bisa saya bilang sangat appreciate ya sama core founder kita yang sejak awal ngebangun dari nol itu kan susah. Ya. Jadi saya masuk di tahun, saya ditunjuk sebagai pengurus tahun 2004. Itu ya udah dengan perjalanan yang sedemikian berat sebenarnya. So we are about to Take off. take off-nya mungkin udah take off gitu ya, tapi kita mau harus lebih terbang tinggi lagi, bagaimana dampaknya kena se-Indonesia, dan bukan hanya Indonesia tapi juga international, Southeast Asia first gitu ya. GBCI juga part of Kita part of established member of World Green Building Council. Itu consist of more or less 80 Green Jadi Building ya, Council di Indonesia. di seluruh dunia. sorry. Ya. Jadi ya termasuk global players dong ya Termasuk jatuhnya global ya. players. Dan diakui juga gitu. Dan So diakui. it's not just you in Indonesia yang ya udah in the bubble gitu, tapi Yeah. GBCI is actually exposed to what's going on in the world, In the world, kan? yes. Dan kita negara terbesar keempat sedunia. Ya kebayang sih Jadi pengaruhnya sebesar kita pengaruhnya apa ya. besar Iya. sebenarnya gitu. So ketika sudah mulai tadi kan udah take off, terus habis itu maunya terbang lebih tinggi gitu ya, to gain that trust. Was there any moment when you feel like orang ini udah percaya nih sama GBCI? What we have done, we've done it right. Ada nggak momen dimana atau pengalaman Pak Wiza semakin yakin gitu bahwa ya ini memang udah sesuai nih jalannya, caranya. Bahkan kalau tadi saya bilang yang paling challenging salah satunya itu kan adalah untuk membuat orang paham gitu. People within the industry maybe it's easier for them to understand. Tapi for people outside the industry, Exactly. ya maybe like myself yang kalau nggak sebelum terekspos nih dengan GBCI gitu kan, with people. Jadi sudah terekspos ya sekarang. Udah sangat terekspos, tahu luar dalam. And really, I personally also really appreciate the missions gitu, karena ya memang harus ada organisasi-organisasi yang serius take that moving forward gitu kan. Kak Almira sudah mention tentang people. This is very important. Jadi green building, it's not just about design, engineering or technology. Not just about that. Tapi itu tentang orang-orangnya juga. Orang-orang yang apa? Yang merancang, membangun dan mengoperasikan bangunan, dan orang-orang yang menggunakan bangunan itu. Yang sebagai penghuninya lah gitu ya. Jadi pengguna, berarti kalau saya jatuhnya bisa jadi pengguna bangunannya pengguna gitu bangunan, ya. Dan pengguna bangunan kan banyak sekali ya. Nah, ini bagaimana saat sebuah bangunan dicap
atau di certified green building, ya, itu mentransform juga budaya orang yang menggunakan bangunan tersebut, gitu. Contoh, yang tadinya dia buang sampah, udahlah, ini sampah kan ada kotaknya dipilah gitu ya. Sekarang dipaksa Ini harus di memilah situ. sampah. Betul. Oke. Atau kontraktor-kontraktor yang mau bekerja di dalam bangunan itu, dia bilang ya kita certified green loh sekarang, you nggak bisa ya begini, you nggak bisa menggunakan sampahnya begitu, atau mengolah mengelola limbahnya, energinya jadi ya. nggak Oke. hemat energi gitu ya. Jadi udah towards sustainability. Nah jadi orang-orangnya ini juga jadi terdorong gitu ya. Balik Kalau lagi di edukasi, kayak Pak Wiza di awal ya. jadi empowerment juga. Terdorong, keikut, ke apa. Jadi Keikut. pokoknya secara tidak sengaja mau nggak mau harus harus ikut gitu ikut ya. gitu. Walau saya nggak bisa pungkiri juga banyak sekali orang yang nggak peduli, banyak gitu ya. Tetapi ya. Sending message kita sebagai profesional di sini ya, dan sebagai Green Building Council Indonesia, ya bagaimana orang-orang ini transforming juga, yang tadinya nggak peduli jadi peduli. Dan tuh saya lihat juga banyak kok yang jadinya berubah, yang jadinya pay attention ke situ tuh Bahkan public, banyak. just regular people gitu Regular people. Tapi saya punya kegundahan hati juga sebenarnya. ya. Share please. Itu bangunan yang udah bagus gitu, yang ya kita lihat di Jakarta banyak gedung tinggi. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya, terpapar dengan pendidikan itu? Bagaimana bangunan-bangunan di bantaran kali? Bagaimana orang-orang yang hidup di perkampungan? Bagaimana orang-orang yang saya penting pulang cari makan aja lah gitu, nggak peduli gitu loh ya. Nah ini challenge yang lebih berat lagi, karena kan masyarakat itu kan piramida ya. Iya. Yang banyak kan yang di bawah nih gitu. Sedangkan sekarang yang mungkin di cater oleh GBCI itu masih yang di piramida atas ya. Orang melihat persepsinya seperti itu gitu. Oke. Nah ini yang menjadi PR kita sama-sama ya, Oke. dari GBCI, dan mungkin bisa melalui program-program yang ini podcast ataupun yang kita lakukan sama-sama. Iya. Bagaimana langkah-langkah kecil ini sebenarnya harusnya bisa impact juga ke sana. Bagaimana kita bisa beri edukasi ke sana. Nah ini sedang saya dorong juga program di GBCI. GBCI ini juga harus masih masuk kampung juga. Iya. Kita giving education ke kampung. Iya. Karena itu again part of the mission. Parts of the mission. Certification is one thing, itu satu di antara 4 program gitu. Betul. Kan. Tapi tadi ada program yang training itu juga sebetulnya masuknya ke ranah edukasi. Betul. Dan edukasi pun bisa lebar lagi gitu kan Bisa ya. lebar lagi gitu. Cuman edukasi kan juga berbayar, kita harus bayar expert-expert yang mau sharing gitu ya. Yes. Tapi orang-orang kampung ini, orang-orang yang tinggal di bantaran kali, orang-orang itu apa mereka mau bayar untuk training? Nah inilah yang kami dorong, bagaimana kita secara non-profit organizations itu juga bisa ngedorong orang-orang yang nggak punya akses ke edukasi ataupun kesadaran tersebut gitu ya. Saya belajar belakangan ini, akhir ini ya gitu ya. Saya orang Muslim. Pegangan saya apa? Pegangan saya Al-Quran. Jadi konsep sustainability, konsep ESG itu sebenarnya udah ada di Al-Quran loh. Oh ya. 14.000 tahun yang lalu udah diturunkan. Jadi ini saya bukan mau jadi Pak Ustadz ya, tapi boleh saya share sedikit. Please do. Di Al-Quran tuh banyak ayat sebenarnya yang bicara tentang ESG. Saya kutip salah satu, surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman ya, dan janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya gitu ya. Berdoalah kamu dengan rasa takut dan juga penuh harapan, dan ayat itu ditutup dengan kata-kata sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang baik. Itu beautiful, very beautiful words dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayatnya itu ditutup dengan orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang baik. Jadi bagaimana kita harus bisa menyentuh hati semua orang. Ini tuh towards kebaikan gitu loh. Towards orang-orang yang berbuat baik, didorong. Jadi kayak tadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik gitu. Kalau mendorong ini dari hati gitu. Gimana orang-orang yang tadi nggak punya akses ke pendidikan green building yang mungkin terlalu ini, ya udah kita berangkat dari hatinya dulu, gitu ya. Dan baru penegakan hukum, yang buang sampah harus dihukum, harus disanksi. Saya tuh suka banget sama Singapura. Singapura
Apa what comes in first thing in your mind? Coba kalau saya bilang Singapura. Bersih, sehat. Bersih, sehat kan? Karena bersih, clean air, meskipun kadang-kadang juga panasnya sama gitu Iya, kan panasnya ya, sama. kadang-kadang, tapi feel it's just healthier to breathe the air. Yes. Dan mereka menerapkan satu strategi menurut saya sangat ampuh. Denda. Singapore is a fine city. I remember exactly waktu masih kecil dulu, entah berapa puluh tahun yang lalu, kalau mau ke Singapura yang diingetin sama orang tua apa? Jangan buang bubble gum sembarangan ya, Exactly. bakalan didenda. Iya. Itu it was a bit fear mongering, tapi it's effective untuk orang-orang tertentu yang nggak peduli gitu kan. Iya, gitu. Dan penegakannya juga kuat, Penegakannya kuat. bukan di sana. cuman peraturan aja. Betul. I mean, in a lot of, bukan hanya satu peraturan itu ya, tapi in a lot of different Iya. rules and regulations. Jadi kita sering dengar cerita kan, orang Indonesia kalau ke Singapura kenapa jadi nurut di sana? Emang nggak mau. Ya kan nggak mau gitu Aku kan. takut didenda. Tapi saat dia balik ke sini, cuek lah, Bodo bodo amat lah kan iya, gitu ya. Betul. Jadi yang saya mau dorong dua hal tadi. Yang pertama, bagaimana dari hati dulu kita dorong gitu ya. Karena ini sebenarnya perintah Allah loh gitu loh, untuk menjaga lingkungan gitu. Dan kesananya penegakan hukum gitu. Nah ini yang kami masih saya punya kegalauan Kemudahan hati tuh di bagaimana kita punya peran ini nih, missionnya itu lebih ke arah yang lebih berkelanjutan ke arah situ sih. I was about to ask sebelumnya sih Pak, perihal tadi stakeholder itu, you mentioned about these missions nih perlu ada regulasinya juga, penegakan hukumnya juga gitu ya. GBCI sendiri tuh kan have a lot of stakeholders, ya ada Yes. partner, ada pemerintah, general public. How hard was it, or what is the current conditions for you to make everybody aligned gitu? Karena I can only imagine first you have to educate the public, and then you have clients as well yang butuh certifications gitu, and then you talk to government, dan pasti dari sisi government tuh kan juga yang sangat diharapkan adalah dukungan ya, berupa regulasi, berupa penegakan hukum, support, any kind of support. Sekarang tuh challenge-nya lagi ada di mana sih Pak? Untuk make all of things aligned. It might not be fully aligned gitu kan, tapi kan memang as you mentioned tadi, karena udah ada dorongan yang kuat, arahnya kan ke sana misinya gitu. Betul. Jadi Indonesia sendiri sebenarnya sudah berjanji nih, tahun 2060 kita net zero emission. Oke. Janji, which is dari sekarang berapa tahun lagi ya? 35 tahun lagi. Ya. Dan itu saat Bu Almira atau saya udah usia somewhere di 70. Ya. Begitu ya. So it's our kids generation. Indonesia sendiri dan banyak negara-negara lain sebenarnya secara CO2 emissions di seluruh dunia itu naik dari zaman pre-industrial age, tahun 1910-an, 1915 gitu ya, tahun 1900 awal, itu grafiknya naik banget. Menariknya pas COVID itu turun. Orang nggak banyak pakai kendaraan gitu ya, banyaknya di rumah. Dan itu by data kelihatan ya? Kelihatan turun. Kita bisa lihat kok data, the word in data itu ada di website, anyone can access. Datanya tuh turun. Tapi begitu semua dibuka lagi, naik lagi. Dan sekarang 2026, kita tuh udah surpass sebelum COVID. Udah lewat kita sebenarnya, CO2 emission seluruh dunia tuh udah lewat sebenarnya. Which is, ini sebenarnya alarming untuk kita semua. Dan nggak hanya di Indonesia ya Pak ya? Nggak hanya di Global Indonesia, seluruh global gitu ya. Jadi itu tadi, negara-negara di dunia saat COP di Paris itu ya, Conference of Parties yang pada waktu itu mempertemukan pemimpin-pemimpin negara yang udah janjian, tapi kita nggak getting better juga secara CO2 emissions gitu kan. Nah, jadi itulah sebabnya industri ini ditekan oleh banyak faktor ya, banyak pihak ya. Pertama community dunia, community local, government juga udah janji gitu ya, scientists, academicians juga udah janji, para profesional industri itu juga udah mendorong ke situ ya. Dan kita kerjasama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali profesional yang memang mereka ya itu ya,
saya nggak bisa bilang semuanya perhatian gitu ya, tetapi ada beberapa perusahaan yang memang punya perhatian ke dalam aspek seperti ini gitu ya. Dan salah satu program di GBCI ya, GBCI Stakeholder Engagement, kita bisa dibilang kayak ibu menasehati anak lah. Kan ibu nasehatin anak nggak pernah capek ya. Terus aja Terus aja gitu. Meskipun bilang udah capek tapi tetap aja dilakukan. Betul. Kan. Tapi kita GBCI kita bukan yang punya kuasa untuk membuat hukum. Kita nggak bisa. Yeah. Kita voluntarily based di sini. Yeah. Tapi saya menggambarkan GBCI itu ya seperti ibu nasehatin anak aja. Kita nggak pernah capek. Kita nggak pernah lelah untuk ngingetin. Berbagai bangunan di sekeliling kita yang certified, inilah bisa menjadi contoh, ini bisa menjadi role model gitu ya. Academician di kampus, ya prodi-prodi tertentu, arsitektur, sipil, bahkan ya manajemen, bisnis ya dan lain sebagainya, itu mereka sudah memasukkan embedding di sustainability ke dalam kurikulum mereka. Bahkan di kampus saya dulu dari ITB, itu di tahap persiapan bersama itu sudah masuk tuh. Sustainability di dalam kampus. Jadi ini memang kita harus siapkan juga kader-kader future leaders yang nantinya mereka akan memainkan peran penting di dalam sustainability itu kembali gitu ya. Jadi sifatnya gitu. Kita kayak seorang ibu yang harus ya jangan pernah capek dorong gitu loh, kurang lebih gitu. Banyak bergerak dari belakang berarti ya Pak ya. Jadi instead of being the front and center, merangkul semuanya ayo berjalan bersama, tapi banyak gerilya ini nih, activity. Betul, nih ya. Activity di situ. Kayak benar-benar fostering gitu ya, jadi education. Sifatnya, karena kita kan nggak punya arm untuk menghukum kan. Kita kan bukan lembaga hukum, bukan yang membangun hukum, menegakkan hukum. Dan disitulah sebetulnya the purpose of each individuals yang ada di organisasi ini ya akhirnya jadi penting ya. Karena betul. Now I can understand kenapa let's say you have that purpose gitu sama beberapa top leaders dan juga tim yang saya pernah temui juga di GBCI. I'm sure they have their own personal purpose gitu. Karena kalau enggak sangat melelahkan. I can only imagine gitu ya, tapi akan sangat melelahkan karena rasa sayang dan cinta terhadap mission itu kalau nggak ada ya udah selesai. Ini kan lebih dari kayak saya tadi kebayangnya ini kayak maraton ya, 42 kilo harus kayak sustain. Tapi when you say it's like a mother menasihati anaknya, itu maraton lah, lewat lah. It's your whole life. Iya, betul. Kayak gitu. Menariknya, ada momentum yang saya tangkap ketika Pak Wiza waktu itu melihat bahwa ini udah saatnya secara persepsi, secara brand GBCI ini harus evolve. Harus not necessarily reframe, berubah, berbeda, tapi as a brand it needs to evolve gitu, berkembang mungkin untuk menjangkau different atau wider audience as well gitu. What was that trigger for you menyadari bahwa nah this is the time we have to evolve, we have to memperkuat lagi nih the transformational role dari GBCI. Apakah ada challenge yang men-trigger Pak Wiza untuk akhirnya go to that road? Karena kalau kita lihat secara brand ini kan GBCI udah terbangun, reputasi ini kan udah terbangun cukup lama ya, dari 2009 tadi. Betul. Sampai akhirnya evolving di 2025. That's quite some time. Betul. Can you share a little bit of your journey to evolve the brand? Jadi bagi saya branding itu tentang journey, tentang experience, tentang reputasi, tentang pengalaman pelanggan, tentang ide, tentang konsep yang itu tuh dirasakan. Brand itu tuh buat saya tuh dirasakan. Ya bukan dilihat, ih lucu ya logonya, aku suka produknya, bukan gitu. Tapi saat orang lihat Green Building Council Indonesia, orang udah tahu, oh values-nya ini, misinya ada itu rasa gitu. Ada yang rasa ke-trigger gitu ya. Betul. Or you wanna be a part of it. Kayak ada rasa
something gitu kan. Betul. Rasa itu yang dibangun sebetulnya. Betul. So it's about the journey sebenarnya. Pengalaman orang menggunakan bangunan yang certified itu bagaimana sih gitu loh. Yeah. Atau pengalaman orang yang berada di industri ini dia certified, oh saya dapat benefit nih gitu kan. Those journey yang sebenarnya diperceive oleh si brand ini gitu ya. Nah, jadi GBCI sendiri kan sudah dari tahun 2009 sebenarnya. Di kepemimpinan Pak Ignas yang baru, kita sampaikan bahwa logo ini sepertinya udah agak nggak relevan terhadap perkembangan digital gitu ya. Dan kita masukin ide bagaimana kalau logo ini kita coba rebranding lah gitu ya. Alhamdulillahnya Pak Ignas waktu itu menyambut dengan baik gitu, bahwasannya ini sesuatu yang memang kita harus pikirkan. Green building itu bukan hanya GBCI aja kan, tapi orang-orang udah top of mind ini sebenarnya GBCI ini sudah top of mind gitu loh. Yeah, sudah top of mind untuk certification atau sustainability green building ya udah GBCI gitu ya. Gitu. Karena GBCI di bangunan-bangunan di jalan-jalan besar di jalan-jalan protokol Indonesia itu ada tuh, this building is certified by mungkin belum certified ya tulisannya, kalau di pinggir jalan itu tulisannya ini ya in under the process ya, in certification process gitu ya. Ya orang udah lumayan notice gitu ya, masyarakat umum apalagi yang di build industry gitu ya, orang udah lumayan notice gitu itu. Nah jadi waktu itu yang nge-triggering kita untuk kita coba rebranding adalah sebenarnya secara top of mind udah bagus gitu ya. Nah cuman bagaimana visualnya ini kita bisa buat mengikuti perkembangan relevansi di era digital sekarang gitu ya. Dan juga ini sebagai momentum besar untuk bagaimana ke depannya ini bisa lebih impactful lagi gitu ya. Dan Pak Ignas terima idenya dengan baik gitu ya. Akhirnya ya berjalanlah programnya. Gitu I totally agree with you that branding itu kan sebetulnya membangun reputasi yang yes, dibantu dengan adanya visualisasi yang tepat. Betul. Tapi it's the whole experience yang dirasakan itulah yang setiap titik itu dipikirkan secara intentional, di mana kita bisa membangun hubungan yang sifatnya lebih emosional, less transactional dengan siapapun audience yang kita mau tujukan, stakeholder kita. Nah, tapi ketika ada transformasi dari sisi visual, dari sisi dalamnya nih strateginya, terus kemudian mungkin kalau purpose, I don't know if it changes the mission, apakah ada adjustment, tapi dari sisi strategi penerapan, dari strategi komunikasinya, dari strategi untuk kemudian bisa this brand have a wider adoptions through different audiences, bagian dalamnya itu berubah juga nggak sih Pak? Atau di-touch juga nggak sih? Karena balik lagi, kita tadi sempat ngobrol sebelum acara, banyak persepsi publik itu kan, when you do a rebranding, that means you have to change your logo, and when you change your logo, everything is good now. Nah, proses dari perubahan atau saya bilang evolve brand GBC ini seperti apa sih? Dan apakah during that process ada hal-hal yang for you, for Pak Ignas, for Pak Tio and the whole top leaders gitu ya, something that is non-negotiable nih, nggak boleh berubah atau nggak boleh dilakukan atau ya harus diindahkan gitu. Ada nggak sih non-negotiables itu during the process? Jadi in the process gitu ya, kalau di GBCI itu kan kita ada core founder, ada corporate founders. Nah, prosesnya itu memang berangkat dari kita ideation dulu, begitu ya. Kemudian kan ada beberapa proses dulu nih sebelum Toto ganti logo gitu kan. Kita harus pelajari dulu apa sih visinya, bagaimana letaknya di market, bagaimana di-perceive oleh customers gitu ya. Kemudian tujuannya mau kemana. Nah setelah itu barulah kita come up dengan new logo gitu. Itu juga waktu itu kan nggak langsung satu gitu ya. Ada beberapa opsi, mana yang best represent. Saya ingat waktu itu ada yang dia masih purpose-nya gitu ya.
totally different dengan the previous logo gitu ya. Ada yang still more or less ada gambar dari Evolusi ya. evolusi dari yang logo sebelumnya ke baru nih, adalah elemennya yang masih dipegang gitu ya. Nah, kita waktu itu GBCI ini leadershipnya melibatkan masukan-masukan berbagai pihak gitu ya. Seperti kita kayak approval ratings itu juga ada sifatnya konsensus gitu ya. Ini konsensus. Jadi waktu itu kita minta masukan dari para core founder daripada yang sebelumnya. Ini adalah logo yang mau kita dorong seperti ini. Gimana, setuju nggak? Ya ada kasih masukan gitu dari berbagai pihak. Dan akhirnya come up dengan satu logo yang alhamdulillah kita pilih sekarang. Tapi saya bukan mau cerita logonya. Yes please. Saya mau cerita tentang proses itu. Yeah. Itu sebenarnya sending message ke internal kita. Hey, we are about to change loh, gitu loh. Yeah. We are about to masuk ke chapter baru. Yeah. We are about to harus bisa menjawab, kenapa sih kamu harus repot-repot ganti logo? Apa bedanya dulu sama sekarang gitu loh. Nah, jadi kita libatkan itu karena orang-orang yang nantinya bekerja kan sebenarnya ya mereka gitu loh, tim ini gitu loh. Bukan hanya logo is just a logo. Yes. Kalau orang-orang nggak berubah, orang-orang yang nggak towards yang lebih baik, ya sama aja gitu loh. Yeah. Nah, jadi it's only cosmetic change akhirnya. Yes, that's the good words. It's only cosmetic change. And gitu we loh. don't want that. Dan kita nggak mau itu gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu ya sama Almira ya, kita rancang ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek? Untuk jangka menengah apa? Tampilannya di website, engagement kita di social media, bagaimana materi-materi di trainings gitu ya. Itu hanya sebagian kecil dari perubahan gitu ya. Bagaimana logo di lapangan, di bangunan-bangunan certified, yes, itu kita rubah gitu ya. Tetapi jangka panjangnya, bagaimana si logo yang baru ini atau branding yang baru ini benar-benar bisa transforming the market gitu. Itu yang paling besar tadi gitu. Bagaimana bisa menyentuh khalayak yang lebih luas lagi gitu ya. Dan nah waktu itu kita launching logo baru, seru juga tuh. Ya jadi it was a successful event. Iya, alhamdulillah. Nah, orang-orang notice kalau ya ini kita misinya nih besar gitu loh. Jadi sebetulnya brand evolve itu menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan lagi internal gitu betul, ya. Betul. Mungkin yang udah agak ya bekerja menjadi rutinitas pun jadi ke-trigger lagi gitu kan. Ya namanya manusia ya Pak ya. Kan kadang on off gitu. Dan momentum juga untuk internal alignment gak sih Pak? Betul. For all the leaders untuk kemudian menyatukan lagi visinya mungkin tetap sama, misinya juga sama, tapi the way it's being implemented on a daily basis itu kan juga kadang kalau punya cara yang berbeda-beda, sudahlah lelah gitu ya. Betul. Jadi ini sebenarnya itu buat alignment momentum ya. Alignment momentum. Banyak pihak yang waktu itu kita buat acara Green Ship Awards gitu ya. Itu bisa saya bilang best of the bestnya bangunan hijau yang ada di Indonesia tuh kumpul tuh pada waktu itu. Ya kita harus kasih apresiasi dong. Itu orang-orang yang ngebangun dan ngelola bangunannya dengan semangat yang sangat baik gitu loh. Nah ini kita jadikan role model, kita jadikan contoh. Jadi bangunannya itu kita ulas, kita angkat, bahkan ada sesi-sesi leadership sessions. Kita undang masyarakat publik, kalau kamu mau belajar, datang deh di acara ini, ikut aja, ikut menyaksikan, diundang ke bangunannya, kita belajar di situ ya. Jadi usaha-usaha seperti itu yang kita terus dorong gitu ya, supaya orang-orang bisa dapat inspirasi, orang-orang bisa dapat semangatnya dari green building ini seperti apa strateginya. Nah, jadi ganti logo pada waktu itu sekaligus juga kita berikan appreciation kepada orang-orang yang memang sukses ya di bidang itu gitu ya. Jadi itu sih kurang lebih. And that's how you make everybody still intact gitu ya. Yes. Baik dari itu sisi internal maupun dari external stakeholders. Betul. But have you felt any perception shift maybe or any kind of change that you notice meskipun ini belum setahun gitu ya. Apalagi ketika
and I totally agree di mana ya itu bukan nggak bisa hanya logo change aja, tapi kan pasti ada perubahan di dalam dari sisi internal, mungkin programnya, cara komunikasinya, menyeluruh Betul. lah ya secara perlahan. Have you felt that positive shift? Ya. Dan apa yang sudah sesuai ekspektasi, apa yang mungkin masih berjalan supaya teman-teman juga bisa understand gitu. Sebetulnya ketika kita melakukan logo launching, apakah semuanya itu memang harus instan terasa, or it might takes a while to feel the change? Ya, ya. Nah ini saya juga sampaikan beberapa kali ke teman-teman bahwasannya tugas untuk mengangkat brand GBCI menjadi lebih baik lagi itu sebenarnya bukan tugas tim branding aja. Semuanya. Itu ngaruh ke semua lini produknya, Ya. gitu. Certification bagaimana, Membership membership gimana, bagaimana, ya. training bagaimana, Ya. gitu ya. Nah inilah saya terapkan sekarang dari direktorat saya untuk menerapkan client satisfaction survey gitu di dalam setiap lini produk. Jadi produk sertifikasi bagaimana? Apakah customer satisfied or not? Ya. Membership bagaimana? Ngaruh nggak ke mereka? Jangan member cuma ditaruh dipajang di logo di lobby doang lagi gitu kan, tapi nggak Iya. memberikan dampak apapun. Ini kita ukur sekarang. Kita kasih kuantifikasi nilai gitu ya. Produk training bagaimana gitu ya. Nah ini yang saya terus terang kan kita baru 4 bulan 5 bulan ya. Ini reportnya masih belum masuk ke saya sebenarnya gitu ya. Nah tetapi dari beberapa diskusi beberapa obrolan memang jadi lebih welcoming sih memang. Si logonya lebih welcoming dan perubahan-perubahan terhadap produknya. Nah ini sedang dalam proses. Jadi kalau di si GBCI sendiri produk trainingnya itu kita mau embed dengan produk training yang dari sertifikasi pemerintah BGH. Jadi kalau nanti udah dapat sertifikat Greenship, Iya. dia dianggap bisa juga nih ngerjain project-project yang dari pemerintah BGH, bangunan gedung hijau. I see. Gitu. Nah ini sedang berproses. Jadi ada transformasi kayak gitu tuh yang sedang dalam proses gitu ya. Tidak semua langsung sekejap mata ya Pak. Nggak bisa sekejap mata Butuh ting waktu. langsung kedip mata langsung bagus juga. Nggak bisa juga gitu ya. Memang sih Pak, from the experience that I see, melihat adanya logo change, rebranding lah kalau kita biasa bilang gitu ya. The first 3 months to 6 months itu biasanya dampaknya tuh lebih ke internal sih. Karena as you mention tadi, banyak banget memang step-step yang juga harus dilakukan untuk supaya transformasi di luar itu berjalan dan terasa. Betul. Tapi biasanya sih itu menyatukan lagi tuh internal belief, semangat-semangatnya mereka juga. Nah kalau di GBCI apakah itu sudah terasa Pak di tim gitu? Their new spirits, newly motivations gitu, dan mungkin ada pemahaman-pemahaman baru perihal dunia sustainability ini, misinya GBCI gitu. Can you share a little bit on that? Ya, kalau untuk internal ya begitu ya. Sebenarnya nggak ada nilai-nilai baru sih, karena kan itu kan memang sudah misinya memang udah dari lama nggak berubah, misinya nggak berubah. Nah, cuman yang kita lihat ada perubahan itu lebih ke arah ini wajah baru, ini pemimpin baru bisa saya bilang gitu. Pak Ignas kan pemimpin baru, pemimpin baru, leadership baru. Nah, kita punya program-program baru gitu, apa-apa aja gitu ya. Nah, lebih ke arah benar sih, lebih ke arah internal dulu gitu ya. Berubahnya itu nggak instan memang gitu ya, tetapi sending message adalah we are here, we are doing something new, we are doing something good, kira-kira gitu sih kira-kira. And alignment di internal ya, Betul, penting banget. betul. Nah kalau untuk Pak Wiza sendiri nih, last questions from me, kalau dari Bapak sendiri, apa yang paling meaningful for you when you're going through this journey with GBCI dari mulai pertama kali ikut trainingnya, terus menjadi pengurus, dan sekarang menjadi salah satu director yang punya kekuatan untuk
semakin mentransformasi GBCI lagi, and you've done so last year. So is there any one or two moments yang memang it brings you joy and meaningful to your overall journey in GBCI, or maybe affecting your professional journey as well? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu pertanyaan reflektif nih soalnya. sangat personal ya berarti ya. Jadi saya itu percaya ya kalau manusia yang paling baik itu yang paling banyak memberi manfaat gitu. Saya sangat percaya hal itu. Gini, saya ingin saya nanti mati di dunia ini, saat saya menghembuskan nafas terakhir, saya merasa saya udah melakukan sesuatu untuk dunia ini, untuk orang-orang yang lebih banyak. Itu aja sebenarnya yang mendasari saya melakukan semua yang saya lakukan sekarang gitu ya. Jadi mulai dari perjalanan saya membangun perusahaan, bertumbuh, berkembang, semakin banyak orang yang terlibat di perusahaan saya, semakin banyak karya-karya atau bangunan-bangunan yang saya bangun bisa memberi dampak lebih positif lagi ke orang yang menggunakan. Dan saya sampai pada satu titik, is it enough yang saya kontribusikan gitu ya, contributions. Jadi ya dalam perjalanannya ya saya ketemu dengan Green Building Council Indonesia yang memang misinya nih lebih besar lagi gitu. Dan ya saya melakukan ini bukan untuk saya. This is non-profit organization, NGO. Even saya juga. And it takes your time as well gitu ya. Takes my time, dan bisa dibilang saya statusnya pro bono di Green Building Council Indonesia gitu ya. So I'm not doing this for profits, tetapi I'm doing this untuk ya tadi saat nanti saya menghembuskan nafas terakhir, saya merasa saya sudah melakukan sesuatu yang insya Allah bisa lebih banyak untuk orang lain gitu sih sebenarnya. Jadi I do the best untuk perusahaan saya, corporations, tapi saya juga do something untuk community saya gitu. Gitu. Wow, bicara branding jadi bicara tujuan hidup. Itu berat juga ya. No, iya karena I also believe that building a good brand is not just about the visuals and the communications, what you see from the outside, tapi memang the purpose, the meaning of the work that you do, ya itu berperan sangat penting. Implementing a brand it's never easy. Pasti selalu ada challenge, dan bukan hanya implementing a brand, kayaknya implementing everything gitu ya. Pasti kan selalu ada challenge, tapi when you have a strong purpose, I think that makes everything slightly easier. Exactly. Hopefully. And again, do good for everybody. Thank you so much, Pak Wiza. Thank you so much, Ibu Almira. It was a very fruitful conversation, and I'm sure it will be beneficial for our viewers as well. Thank you so much.